Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Melanjutkan kisah sebuah desa yang penuh misteri. Pada akhir cerita kemarin, Fahmi memutuskan untuk mengakhiri masa KKN-nya setelah terjadi hal buruk terhadap kelompoknya. Lalu, bagaimana selanjutnya? Kita tunggu episode berikutnya. Maaf, yang udah mulai bubuk biar kaget terus bangun ini. Baik teman-teman, Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Setelah mengalami hal yang paling mengerikan selama hidupnya, siang itu juga Fahmi mengumpulkan semua temannya untuk berdiskusi di ruang tamu. Tak dan semuanya, gua minta maaf telah membawa kalian ke tempat ini. Demi keselamatan kita semua, gua memutuskan untuk menyudahi kegiatan kita di desa ini. Dan kita bakalan pulang siang ini juga setelah melaksanakan sholat zuhur, kata Fahmi memberi keputusan. Serius Mi? Kita pulang sekarang? Jawab Atta sekalian bertanya dengan penuh semangat. Jadi kalian semua bisa mulai berberes barang-barang secepatnya sebelum terlalu sore. Fahmi pun meminta anggota kelompoknya untuk membereskan barang-barangnya karena mereka akan segera pulang siang itu juga. Karena menurut Pak Malik, mereka harus meninggalkan desa itu sebelum gelap. Jack, gua harap ini jadi pelajaran buat lu di masa depan. Jangan berbuat semau lu. Hargai adat istiadat di mana kamu berada, kata Fahmi kepada Jackie. Iya bang, gua minta maaf. Gara-gara gua semua jadi begini. Sekarang gua cuma pengen pulang dan pergi jauh dari tempat terkutuk ini bang. Jack, jaga mulut lu. Jangan bilang seenaknya tentang desa orang. Atta menyahut karena takut omongan dia tentang desa terkutuk didengar oleh warga. Bagaimanapun buruknya perlakuan warga, mereka telah ikut membantu menemukan Jackie yang tersangkut di atas pohon beringin tua itu. Setelah beberapa saat, semua anggota telah berkumpul kembali di ruang tamu dengan tas mereka masing-masing. Bang, saya udah selesai berberes nih, kata Nurul ke Fahmi. Iya bang, kita juga nih, Kumar pun ikut menyaut. Tak, lu gimana? Tanya Fahmi ke Atta. Udah juga nih Mi. Pastikan gak ada barang atau sampah kalian yang tertinggal di rumah ini ya. Siap bang, jawab semua serentak. Kalau gitu kita ke teras menunggu Pak Saryo datang. Fahmi dan teman-temannya pun segera menuju ke depan rumah untuk menunggu Pak Saryo. Mereka akan diantarkan oleh Pak Saryo menggunakan mobil baknya meninggalkan desa tersebut. Setelah sekitar setengah jam menunggu, tampak dua orang pria berjalan menghampiri mereka. Pria tersebut adalah Pak Malik sang kepala desa dan Pak Saryo yang akan mengantarkan mereka pergi siang itu juga. Adik-adik, gimana? Sudah beres semua? Tanya Pak Malik. Sudah Pak, jawab Fahmi singkat. Sebelum kalian pulang, saya ingin meminta maaf kepada kalian semua karena saya tidak bisa menjamin keselamatan kalian di desa ini, ucap Pak Malik meminta maaf kepada Fahmi dan kawan-kawannya. Kami yang seharusnya meminta maaf Pak, dan sekaligus berterima kasih telah diizinkan untuk KKN di desa ini dan telah diberikan tempat menginap, jawab Fahmi kepada Pak Malik dan Pak Saryo. Baik mas, kalau semua sudah siap, segera saja menuju ke gerbang desa. Mobil Pak Saryo sudah siap di sana untuk membawa kalian ke terminal kota. Pak Saryo, tolong ya antarkan adik-adik ini dengan selamat. Iya Pak Kades. Mari Mas Fahmi dan semuanya, kata Pak Saryo menanggapi Pak Malik dan mengajak Fahmi juga kawan-kawannya segera menuju ke gerbang desa. Tepat jam 1 siang, mereka semua pun berjalan menuju ke gerbang desa bersama Pak Saryo setelah berpamitan kepada Pak Malik. Sesampainya mereka semua di gerbang desa, terlihat mobil pick up Pak Saryo telah diparkir di pinggir jalanan yang samping kiri kanannya hutan lebat. Mereka semua segera naik di bak mobil Pak Saryo.
sedangkan Fahmi duduk di depan bersama Pak Saryo yang memegang kemudi. Mesin mobil segera dihidupkan. Tak menunggu lama, terdengar suara mesin mobil menyala. Diinjak pedal kopling diikuti pedal gas, lalu dilepas perlahan pedal kopling tersebut dan mobil pun bergerak maju meninggalkan desa tersebut. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Terdengar pelan doa yang keluar dari mulut Fahmi. Kira-kira butuh berapa jam Pak untuk sampai terminal kota? Tanya Fahmi ke Pak Saryo. Kira-kira 1 jaman Mas. Maklum, mobil Bapak ini mobil tua, gak bisa kencang jalannya. Di samping itu, jalanan hutan ini masih bebatuan Mas. Jawab Pak Saryo menjelaskan. Oh gak apa-apa Pak, yang penting kita bisa sampai di terminal. Iya Mas, nanti Bapak carikan bis menuju ke Jakarta. Kalau nggak salah, bis jurusan Jakarta ada sampai jam 7 malam. Iya Pak, terima kasih untuk semua bantuannya, termasuk ketika kami tinggal di desa Bentrang Larang. Sama-sama Mas. Sebenarnya Pak, saya masih penasaran mengenai desa Pak Saryo. Apa Pak Saryo bisa menceritakannya Pak? Toh kami semua juga sudah nggak tinggal lagi di desa tersebut. Fahmi meminta Pak Saryo untuk menceritakan tentang desa Bentrang Larang kepadanya. Karena menurut Fahmi, meskipun terkesan angker, desa itu memiliki sebuah misteri yang membuat Fahmi penasaran. Saya ini sebenarnya bukan warga asli desa Bentrang Larang Mas. Saya diajak oleh Pak Malik yang merupakan saudara dari tetangga saya di kampung saya yang dulu. Jadi saya nggak terlalu tahu soal asal-usul desa tersebut. Yang saya tahu, ada sebuah perkampungan gaib di sana. Jadi kami warga desa hidup berdampingan dengan warga kampung gaib tersebut. Oh begitu. Lalu apakah Bapak atau warga di sana tidak pernah diganggu? Atau Pak Saryo sendiri pernah berinteraksi dengan penghuni kampung gaib tersebut? Lalu siapa Mbah Darkum Pak? Fahmi memberondong Pak Saryo dengan bermacam pertanyaan yang memang telah disimpan Fahmi di kepalanya sejak lama. Bersinggungan dengan makhluk gaib sudah menjadi hal biasa Mas bagi kami. Malah kadang mereka mampir ke warung istri saya buat sekedar minum kopi. Mereka juga punya kehidupan layaknya kita manusia. Mereka bekerja di ladang, punya anak, punya istri, punya keluarga. Selama kita tidak menyalahi mereka, mereka juga tidak akan mengganggu kehidupan kita Mas. Pak Saryo menceritakan kepada Fahmi tentang apa yang diketahuinya tentang desanya. Lalu, kenapa warga tidak menghendaki adanya tempat ibadah berdiri di sana Pak? Apa ada hubungannya dengan kampung gaib tersebut? Fahmi kembali bertanya, karena setiap jawaban dari Pak Saryo malah semakin membuat rasa ingin tahu Fahmi semakin besar. Betul Mas, dari dulu sesepuh desa melarang adanya tempat ibadah berdiri di desa kami. Penghuni gaib tidak menyukai azan. Mereka akan marah ketika ada yang mengumandangkan azan. Mungkin Pak Malik tahu lebih banyak tentang desa kami Mas. Lalu siapa Mbah Darkum Pak? Pak Saryo terdiam sejenak mendengar pertanyaan Fahmi tentang Mbah Darkum. Yang saya tahu, Mbah Darkum adalah penguasa dari kampung gaib yang paling disegani oleh para warga desa. Dialah yang... Pak Saryo tiba-tiba menghentikan mobilnya. Sejenak dia terdiam. Ada apa Pak? Kenapa berhenti? Tanya Fahmi kebingungan. Jam berapa sekarang Mas? Jam 4:30 Pak. Jawab Fahmi sambil menatap dalam ke arah Pak Saryo. Karena asik bercerita, dia tidak menyadari bahwa mereka telah melakukan perjalanan selama 3 jam. Namun, belum juga keluar dari wilayah hutan tersebut. Kita masih di kawasan Lewang Bentrang Larang. Tidak seharusnya membicarakan sosok Mbah Darkum. Apa yang terjadi Pak? Sudah 3 jam, kenapa belum keluar dari hutan ini? Seingat saya waktu berangkat, perjalanan tak selama ini. Saya juga tidak tahu pasti Mas. Cuman sepertinya kita diputar-putarkan oleh penunggu hutan ini. Terdengar suara keributan dari belakang. Atta dan Kumar terlihat turun dari mobil dan menuju ke tempat Fahmi berada. Nih, kenapa berhenti? Apa ada masalah dengan mobilnya? Tanya Atta. Iya bang, sudah lama juga kita jalan, tapi belum juga meninggalkan hutan.
Kumar ikut bertanya. Kalian di belakang aman? Aman? Emang kenapa, Mi? Gak apa-apa, kalian tunggu aja di belakang. Gua mau berdiskusi dulu dengan Pak Saryo. Setelah itu, Atta dan Kumar naik kembali ke atas bak mobil. Saya punya dua pilihan untuk Mas Fahmi. Yang pertama, kita lanjut jalan dan kemungkinan kita akan berjumpa malam di hutan ini. Kami warga desa pun tak berani melewati hutan ini ketika gelap. Cuman, kalau Mas Fahmi memutuskan untuk lanjut jalan, saya akan mengikutinya. Lalu, pilihan kedua, Pak? Tanya Fahmi sambil menelan ludah. Kita kembali ke desa sebelum gelap. Besok pagi-pagi saya akan antarkan kembali Mas Fahmi dan kawan-kawan. Pak Saryo memberi dua pilihan yang benar-benar sulit. Fahmi sebagai ketua tim harus berembuk dulu dengan kawan-kawannya yang ada di belakang untuk mengambil keputusan. Sementara hari semakin sore, Fahmi harus segera memberi keputusan. Saya harus diskusi dulu dengan yang lain, Pak. Silahkan, Mas, saya tunggu. Fahmi lalu membuka pintu mobil dan menuju ke belakang untuk menyampaikan permasalahannya. Teman-teman, gue perlu kasih tahu kondisi kita saat ini. Kita udah jalan 3 jam dan belum juga keluar hutan. Asumsinya kita sedang diputar-putar. Gue ngomong singkatnya aja ya. Ada dua pilihan. Kita lanjut jalan dan ada kemungkinan ketemu malam di hutan. Atau yang kedua, kita kembali ke desa dan lanjut jalan besok pagi-pagi. Fahmi mencoba menjelaskan sesingkat mungkin agar tak memakan waktu yang sudah semakin sore. Gua gak mau balik ke desa lagi, Kak, jawab Rani sambil menangis. Iya, Kak, gua takut balik ke desa itu, Gisel menambahkan. Emangnya kalian mau di tengah hutan malam-malam? Coba pikir, lebih baik di desa masih ada orang lain daripada bermalam di hutan. Mau jadi apa kita? Kata Atta dengan sedikit keras. Iya bang, kita balik ke desa aja. Kita hadepin bareng-bareng, jawab Kumar. Jadi kita balik lagi ke desa dan melanjutkan perjalanan besok pagi ya. Fahmi menegaskan keputusan yang telah dibuat bersama. Citra, Rani dan Gisel terlihat merengek tidak mau kembali ke desa. Hanya Nurul yang terlihat diam sambil menunduk. Fahmi segera masuk kembali ke dalam mobil dan menyampaikan hasil rundingannya ke Pak Saryo, bahwa mereka memutuskan untuk kembali ke desa daripada bertemu malam di hutan. Segera Pak Saryo menyalakan kembali mesin mobilnya dan berputar arah untuk kembali ke desa. Mobil segera melaju berbalik arah ke tempat di mana mereka telah melalui hal yang menyeramkan semalam, karena tak ada pilihan yang lebih baik dari itu. Dan kembali terjadi sebuah keanehan. Baru setengah jam perjalanan, mereka telah sampai lagi di depan gerbang desa. Semua yang ada di mobil serasa tak percaya. Hanya butuh waktu setengah jam untuk sampai kembali ke desa, sementara mereka telah berjalan selama 3 jam sebelumnya. Hal ini seperti mereka tak diizinkan meninggalkan desa benderang larang. Mobil pick-up Pak Saryo kembali menepi di jalanan depan gerbang desa karena tidak dapat masuk ke perkampungan. Fahmi dan kawan-kawan turun diikuti oleh Pak Saryo. Terlihat ekspresi cemas pada wajah anak-anak muda tersebut. Ada perasaan ragu untuk kembali memasuki desa yang penuh akan misteri tersebut. Namun, mereka tak memiliki pilihan lain selain kembali bermalam sebelum melanjutkan perjalanan keesokan paginya. Rombongan mereka kembali berjalan menyusuri jalanan desa menuju rumah Pak Malik, sang kepala desa. Assalamualaikum, ucap Fahmi sambil mengetuk pintu rumah Pak Malik. Waalaikumsalam, terdengar jawaban dari dalam rumah. Dan tak lama kemudian pintu rumah dibuka dari dalam. Nampak wajah Pak Malik yang terlihat sedikit kaget. Kalian kenapa masih di sini? Ayo masuk dulu adik-adik. Pak Malik pun mempersilahkan masuk rombongan Fahmi dan Pak Saryo. Mereka semua pun duduk di ruang tamu yang kini nampak penuh dengan kehadiran Fahmi dan teman-temannya. Apa yang terjadi? Tanya Pak Malik keheranan. Kami diputar-putar di hutan, Pak. Sudah 3 jam perjalanan, tapi tak juga keluar hutan. Jadi kami memutuskan kembali dulu ke sini. Besok pagi baru kami pergi lagi, jawab Fahmi menjelaskan apa yang dialaminya kepada Pak Malik. Ya sudah,
Kalau begitu saya akan antarkan lagi ke rumah penginapan. Setelah itu Pak Malik diikuti oleh rombongan Fahmi beranjak dari rumah Pak Malik dan menuju ke rumah penginapan. Fahmi dan kawan-kawannya akan menginap semalam lagi di rumah tersebut. Setelah apa yang dialaminya kemarin malam, ini tak akan mudah, tapi tak ada pilihan lain. Saya pamit untuk pulang dulu ya Pak. Mas Fahmi dan yang lainnya, masih ada hal yang harus saya lakukan. Pak Saryo berpamitan kepada Pak Malik dan yang lain untuk pulang. Silahkan Pak, makasih untuk bantuannya, kata Fahmi menjawab Pak Saryo. Setelah mereka berjalan agak lama, memasuki waktu maghrib, mereka telah sampai di halaman rumah tempat mereka akan menginap. Tapi ada hal yang membuat Fahmi juga teman-temannya terkejut. Mi, kok ada sesajen di depan rumah sih Mi? Tanya Atta ke Fahmi. Gue juga gak tahu tak. Mungkin ini tindakan warga desa supaya tidak ada gangguan lagi di rumah ini, jawab Pak Malik menenangkan mereka. Bukannya ini malah mengundang mereka Pak? Tanya Atta. Sesajen ini artinya sajian atau suguhan. Kalau kita memberikan suguhan kepada makhluk tak kasat mata, kita berharap mereka tak akan mengganggu kita, jelas Pak Malik. Tapi bagaimana kalau sebaliknya? Di mana ada makanan, disitulah mereka bakal kumpul Pak, tanya Atta dengan nada sedikit keras. Udah tak, biarin aja. Ini kan sudah jadi adat desa ini. Toh kita juga cuman semalam di sini, kata Fahmi sambil menenangkan Atta. Betul Mas Fahmi. Saya harap adik-adik tidak mengusik keberadaan sajen-sajen ini. Kalau gitu, saya pulang dulu ya adik-adik. Kalau ada apa-apa, segera temui saya di rumah. Baik Pak. Terima kasih. Pak Malik kemudian berbalik badan untuk meninggalkan Fahmi dan rombongannya untuk pulang. Dengan berjalan dempet-dempetan, mereka berjalan masuk ke dalam rumah penginapan itu. Terlihat sesajen itu masih baru. Ada segelas kopi dan beberapa jajan pasar juga pisang. Setelah sampai di dalam, mereka memutuskan untuk langsung berwudu bersama-sama karena sudah masuk waktu maghrib. Mereka juga tidak mau ambil resiko berwudu bergantian dan melaksanakan sholat berjamaah tanpa terkecuali. Jeki yang biasanya malas untuk sholat, kali ini pun ikut sholat berjamaah. Malam ini sebaiknya kita tidur di ruang tengah semua ya, menghindari hal yang tidak diinginkan, dan berharap pagi segera tiba, jadi kita dapat pergi dari desa ini, kata Fahmi kepada anggota kelompoknya. Iya Kak, saya juga takut kalau harus kembali ke kamar, sahut Gisel. Yaudah, kita ngumpul di sini dulu sambil nunggu waktu isya, biar gak usah wudhu lagi. Iya Kak. Tiba-tiba Atta berkata keras ke Jeki. Anak songong, sini lu. Lalu Jeki pun mendekat tanpa membantah. Tampaknya mental Jeki sekarang sudah down, tak seperti awal kedatangannya. Ada apa bang? Tanya Jeki. Gue penasaran sama lu. Apa sih yang lu pikirin sampai bisa-bisanya makan sesajen? Kayak di mari kagak ada makanan aja. Atta bertanya balik ke Jeki karena penasaran. Coba lu ceritain dengan jelas. Soalnya gara-gara perbuatan yang lu lakuin, kita semua jadi harus menanggung akibatnya. Iya bang. Jadi waktu gue keliling kampung, gue sampai di sebuah pohon beringin yang gede banget. Nah di bawahnya itu ada banyak banget makanan. Kebetulan gue suka banget sama yang namanya jajan pasar tradisional. Nah di situ ada banyak bang. Ya udah, gue makan aja. Lagian tadinya gue kagak percaya sama yang namanya demit bang. Gue pikir ngapain sih makanan dibiarin mubazir. Selesai makan, gue minum tuh kopi. Udah, gitu doang nyet? Tanya Atta. Belum bang. Gak lama kedengeran ada suara langkah kaki orang. Terus gua ngumpet tuh di belakang pohon. Ternyata ada yang nganterin sesajen lagi. Gua nunggu lama karena mereka sambil baca-baca mantra gitu. Setelah mereka pergi, gua kebelet pipis. Terus sekalian kan gua pipis di belakang pohon. Kampret, pantesan yang punya tempat sampai marah ke lu. Tempatnya lu kencingin. Gak cuman sajennya aja yang lu makan. Lu harusnya lihat-lihat tempat Jack kalau mau kencing. Kumar pun tak mau kalah menasihati temannya itu. Iya maafin gue soalnya kagak percaya yang begituan, jawab Jeki menyesal.
Terus gimana ceritanya lu bisa dikejar-kejar warga? Tanya Atta memotong. Jadi selesai kencing, gue lihat lagi ke depan. Ternyata sajen yang baru ditaruh itu ada ingkung ayamnya. Ya udah, gue embat sekalian. Tapi baru asik makan, ternyata ada yang neriakin gue dari belakang. Pas gue noleh, tuh orang udah mau nyambetin celuritnya ke gue. Jadi gue langsung lari bang. Astagfirullah, parah lu Jack, kata Fahmi. Iya bang, maaf, kata Jackie sambil tertunduk. Kalau ingat kejadian semalam, gue jadi ragu bisa keluar hidup-hidup dari tempat ini Mi. Bisik Atta ke Fahmi. Jangan ngomong gitu kenapa tak? Kalau kedengeran cewek-cewek bisa drop mental mereka. Lu kagak tahu mental gue sekarang udah drop. Iya, tapi paling gak usah bikin panik yang lain tak, kata Fahmi sambil berbisik ke Atta. Kayaknya udah waktunya sholat isya nih. Ayo kita sholat dulu. Abis itu yang mau tidur silahkan tidur. Fahmi mengajak untuk sholat isya sebelum beristirahat malam itu. Setelah melaksanakan sholat berjamaah, para cewek berkumpul di pojokan bermain HP masing-masing sambil menunggu ngantuk. Sedangkan para cowok berada di sisi lain sedang merokok. Ruangan itu hanya disinari oleh 2 lampu damar di kedua sisinya. Karena genset yang biasanya dipakai sebagai sumber daya listrik berada di rumah Pak Malik diserahkan sebagai kenang-kenangan. Waktu menunjukkan jam 8:30 malam. Malam itu begitu tenang dan sepi. Hening, bahkan lebih hening dari malam sebelumnya di mana terjadi penampakan makhluk berbulu hitam dengan mata merah menatap tajam ke arah mereka. Para wanita terlihat sudah terlelap tidur. Tersisa Nurul, satu-satunya wanita berjilbab yang masih terlihat berzikir dengan tasbihnya. 3 serangkai kumar, Andai dan Jackie pun sudah tertidur. Atta dan Fahmi saling diam menunggu kantuk. Tiba-tiba, Kak, bisa temenin Nurul ke belakang gak? Kebelet pipis nih, kata Nurul ke arah Atta dan Fahmi yang sedang terdiam. Gak bisa ditahan aja Rul, jawab Atta. Gak bisa kak. Yaudah, lu aja Mi yang nganterin. Lu kan ketua kelompoknya, harus bertanggung jawab dong terhadap anggotanya. Sialan lu tak. Ayolah kita temenin berdua. Ah enggak ah, gua mau kasih kesempatan buat lu PDKT ke Nurul. Ayo kak. Ayo tak. Malah ajakin gua. Ayolah tak. Lu mau sendirian di sini ditampakin si merah? Ah elah, lu mah gak asik Mi. Ayo makanya. Iya ya. Mereka bertiga pun menuju ke belakang. Begitu sampai area dapur, perasaan Fahmi dan Atta langsung gak enak. Bulu kuduk berdiri semua. Rul, kamu gak lihat yang aneh-aneh kan? Tanya Fahmi ke Nurul untuk memastikan tak ada sosok menyeramkan di sana. Karena Fahmi tahu kalau Nurul ini bisa melihat makhluk gaib. Gak ada kak, sampai sini sih masih aman. Begitu sampai, Nurul langsung masuk ke kamar mandi, sedangkan Atta dan Fahmi menunggu di depan pintu. Mi, si Nurul lama banget pipisnya. Ini bocah pipis apa beranak sih? Iya ya tak. Rul, Nurul, udah belum Rul? Lu baik-baik aja kan? Fahmi mengetuk pintu kamar mandi sambil memanggil-manggil nama Nurul. Tapi tak ada jawaban dari dalam kamar mandi. Tak, lu dengar suara itu kagak? Dengar Mi, kok kayak dejavu ya? Tiba-tiba Atta langsung berlari meninggalkan Fahmi yang tengah bengong di depan kamar mandi. Melihat Atta yang berlari, spontan Fahmi pun ikut berlari menuju ke arah ruang tengah. Dan alangkah kagetnya mereka berdua ketika melihat Nurul yang sudah berada di tempat dia tidur dan tengah sibuk mengoleskan lotion anti nyamuk. Rul, kok kamu di sini sih? Bukannya di kamar mandi ya? Tanya Fahmi dengan tatapan heran ke Nurul. Siapa yang dari kamar mandi kak? Dari tadi Nurul di sini. Terus yang kita antar ke kamar mandi tadi siapa Mi? Tanya Atta sambil berbisik.
Nggak tahu tak. Mereka berdua segera menuju ke tempat mereka tidur dan segera berbaring, memikirkan siapa sebenarnya yang diantar ke kamar mandi barusan. Apakah Kunti Merah yang menyamar atau... Belum sempat Fahmi menyelesaikan lamunannya, dia telah tertidur lelap. Pagi tiba. Sinar mentari menerobos celah-celah jendela dan menyinari mata Fahmi yang terpejam. Karena merasa silau, Fahmi pun akhirnya terbangun. Tapi alangkah kagetnya dia ketika Fahmi melihat tak ada satupun teman-temannya di sana. Bahkan Atta yang selalu bersama Fahmi pun pergi entah kemana. Belum hilang kebingungan Fahmi, dia semakin heran ketika memandang sekeliling ruangan. Ruangan pagi itu berbeda dengan ruangan yang semalam ditempatinya. Tembok yang tadinya terbuat dari susunan bata merah kini telah berubah menjadi bilik bambu dan terdapat ornamen-ornamen yang memberi kesan kuno. Di mana gua? Di mana teman-teman? Ketika Fahmi ingin memanggil nama Atta, tiba-tiba pintu kamar yang hanya terbuat dari kain disibak oleh seseorang. Nampak seorang wanita berumur sekitar 20 tahunan sedang membawa secangkir teh panas. Wanita dengan rambut panjang nan anggun berpakaian kebaya khas wanita zaman dulu. "Sudah bangun, Mas?" tanya wanita itu kepada Fahmi. Aneh, ketika Fahmi ingin menjawab, suaranya sama sekali tak keluar dari mulutnya. Meski begitu, perawakan dari wanita itu serasa tak asing bagi Fahmi. Belum sempat Fahmi selesai berpikir, kembali tirai dibuka seseorang dari luar. Nampak seorang laki-laki pribumi bertubuh gagah dengan senyum yang ramah. Masnya sudah sadar ternyata. Ramah pria tersebut menyapa Fahmi. "Mas gak apa-apa, Mas. Semalam saya menemukan Mas di sebuah kebun bambu di selatan desa ketika saya pulang dari mencari ikan di sungai." Fahmi ingin menjawab, tapi mulutnya seperti terkunci. "Sepertinya gak bisa bicara, Mas," bisik wanita itu kepada sang pria yang kemungkinan mereka ini adalah suami istri. Lalu Fahmi diajak menuju ke ruang tamu dan di sana terdapat kursi kayu dan lantainya beralaskan tanah. Fahmi dipersilakan duduk dan minum teh hangat. Di sana juga telah tersedia singkong rebus yang masih panas. "Silakan Mas, sambil dimakan singkongnya. Maaf, sarapannya hanya ada begini," ucap sosok pria itu kepada Fahmi. Sambil Fahmi meminum teh hangatnya, pria itu berkata, "Oh iya, perkenalkan, saya Supriyadi, dan yang perempuan tadi istri saya bernama Larasati," kata pria itu memperkenalkan diri. "Habis ini saya akan ajak Mas ke rumah Pak Kades untuk melaporkan tentang keberadaan Mas. Siapa tahu warga sini atau Pak Kades mengenal Mas," imbuh pria tersebut yang ingin membawa Fahmi ke rumah Pak Kades sekaligus melaporkan kepada Pak Kades bahwa semalam menemukan orang pingsan di kebun bambu. Fahmi hanya bisa mengangguk karena suaranya masih belum mau keluar. Tak lama, terlihat Larasati keluar dari kamarnya dan ikut duduk di ruang tamu. "Ras, udah makan belum?" tanya Supri sang suami kepada istrinya. "Belum, Mas. Nasinya juga baru dimasak, belum matang," jawab Larasati dengan lemah lembut kepada suaminya. "Ya udah, makan ini dulu ya, biar perut kamu gak sakit," sambil Supri menyuapi istrinya dengan singkong. "Sambil nunggu nasi, makan ini dulu. Pasti adik yang di dalam sini juga udah lapar kan?" kata Supri sambil mengelus perut dari Larasati. Rupanya saat itu Larasati dalam keadaan hamil. Terlihat kebahagiaan terpancar dari wajah pasangan muda ini. Fahmi yang terjebak pada momen romantis sepasang suami istri itu hanya bisa tertunduk. Karena seumur-umur dia belum pernah merasakan momen indah seperti itu. "Duh, sialan, pakai ngelihat yang beginian," batin Fahmi. Setelah agak siang, Supriyadi mengajak Fahmi untuk ke rumah Pak Kades. Berjalanlah mereka berdua menyusuri jalan perkampungan yang menurut Fahmi ini merupakan kampung yang berbeda dari yang kemarin.
Kampung itu lebih asri, masih banyak tanah kosong. Jarak antar rumah pun sangat jauh. Rumah-rumah itu seperti rumah zaman dahulu. Fahmi menoleh ke kiri dan ke kanan. Para warga tampak ramah memberikan senyuman mereka. Berbeda 180 derajat dengan warga yang ada di desa Bentrang Larang. Setelah melewati sebuah kebun pisang, sampailah mereka berdua di rumah Pak Kades. Sebuah rumah yang terlihat lebih besar dari rumah-rumah lainnya. Assalamualaikum. Supriyadi memberi salam sambil berdiri di depan pintu rumah. Waalaikumsalam. Mas Supri. Masuk, Mas, jawab seorang pria tua yang tampak berkarisma. Silakan duduk, Mas. Ada keperluan apa ya? Pagi-pagi udah sampai sini? Tanya Pak Kades kepada Supriyadi. Gini, Pak, saya mau melaporkan kalau semalam saya menemukan Mas ini pingsan di kebun bambu di selatan desa. Tapi sayangnya Masnya ini nggak bisa bicara, jadi saya belum bisa bertanya-tanya. Supriyadi menjelaskan tujuannya menemui Pak Kades, lalu disambut senyuman dan anggukan kecil dari Fahmi. Oh begitu rupanya. Kebun bambu yang terdapat batu besar itu. Mas, kenalkan dulu, saya Daman, kepala desa di sini. Fahmi kembali tersenyum dan mengangguk. Lalu Fahmi memberikan isyarat kalau dia ingin menulis dengan menggerakkan tangannya seolah sedang menulis sesuatu. Mas ingin menulis? Tanya Pak Daman kepada Fahmi. Fahmi pun mengangguk. Tapi respon dari Pak Daman sungguh tak terduga. Pak Daman seperti heran ketika tahu Fahmi bisa menulis. Pak Daman berasumsi Fahmi ini termasuk orang berpendidikan, tak seperti semua warga desa yang dipimpinnya. Bahkan Pak Kades pun rupanya buta huruf. Kami di sini nggak ada yang bisa membaca, Mas. Fahmi lalu tertunduk pasrah. Ya sudah, begini saja. Masnya untuk sementara tinggal di rumah saya. Karena Mas Supri ini termasuk pengantin baru, Mas. Nggak enak kan kalau tinggal di sana? Kata Pak Daman menjelaskan. Dan kini Fahmi tahu bahwa Supriyadi dan Larasati merupakan pasangan pengantin baru dan saat ini Larasati tengah mengandung buah hati pertama mereka. Setelah itu Supriyadi pun pamit untuk pulang dan meninggalkan Fahmi di rumah Pak Daman. Di rumah Pak Daman, Fahmi diperlakukan dengan baik. Dia juga diajarkan untuk berkebun membantu Pak Daman dan istrinya. Tak terasa seminggu telah berlalu. Fahmi yang menikmati kehidupan barunya mulai lupa terhadap teman-temannya, bahkan terhadap keluarganya. Suatu ketika, sore itu Fahmi pulang dari mencari ikan di sungai. Ketika dia berjalan, dia mendengar jeritan minta tolong dari arah kebun bambu di mana dia ditemukan dulu. Fahmi segera berlari menuju sumber suara. Suara wanita. Suara itu semakin jelas. Bahkan kini ada suara lain. Suara kumpulan pria berbahasa asing. Fahmi berjalan pelan dan mengintip dari rimbunnya semak-semak. Kaget bukan main. Ternyata suara minta tolong itu merupakan suara dari Larasati yang sedang dilecehkan oleh beberapa prajurit asing. Dari pakaiannya, Fahmi menduga mereka seperti tentara Jepang. Tentara Jepang? Tahun berapa ini masih ada tentara Jepang? Batin Fahmi kaget melihat pemandangan di hadapannya. Terdapat 3 pria berseragam tentara Jepang sedang berjaga, sedangkan satu lagi tengah melucuti pakaian Larasati sambil menciumi seluruh tubuhnya. Larasati terus mencoba berteriak dan memberontak, namun usahanya tak berbuah apapun. Tenaga wanita itu kalah jauh dengan seorang tentara Jepang. Kurang ajar, batin Fahmi sambil dia mengambil sebuah batu untuk dilemparkannya ke arah tentara mesum tersebut. Fahmi keluar dari persembunyiannya dan berancang-ancang melempar batu ke arah para tentara itu. Ingin dia berteriak, tapi tak ada suara yang keluar dari mulutnya walaupun sekeras tenaga dia mencoba. Lemparan batunya meleset. Fahmi terus berlari mendekat. Namun aneh, tubuhnya melemah dan terus melemah. Akhirnya dia terjatuh. Fahmi terbaring di atas tumpukan daun bambu yang berserakan di atas tanah. Fahmi kembali melihat ke arah Larasati.
Didapatinya pria asing itu melakukan hal tak senonoh terhadap Larasati. Larasati diperkosa di atas batu besar itu. Dia digilir oleh 4 tentara asing tersebut. Setelah puas menyalurkan hasratnya, pria-pria itu dengan entengnya meninggalkan Larasati yang terbaring lemas di atas batu besar sambil menangis. Tak lama kemudian, terlihat Larasati mengambil sebuah batu dan melemparkannya ke arah salah satu tentara itu, dan ternyata mengenai punggung dari salah satu dari mereka. Pria yang terkena lemparan itu pun berbalik arah menunjukkan wajah yang nampak marah. Lalu dia melihat ke kanan dan ke kiri. Kemudian diambillah sebuah batu yang berukuran besar dengan kedua tangannya. Dengan penuh emosi, dia menghentamkan batu itu ke wajah Larasati berulang kali. Prajurit itu seperti kesetanan. Tak lama kemudian, Larasati terkulai lemas. Apakah dia meninggal? Batin Fahmi tak berdaya melihat pemandangan mengerikan yang baru saja terjadi di hadapannya. Wajah Larasati yang cantik jelita khas pribumi sekarang terlihat hancur berantakan. Kepalanya mengalir darah kental berwarna merah. Wanita cantik yang tengah hamil itu meninggal dengan cara mengenaskan. Tak lama, Fahmi pun pingsan. Cerita dari Desa Bentrang Larang tak hanya sampai di sini. Siapa Larasati dan di mana sebenarnya Fahmi? Kita akan lanjutkan pada episode selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang selalu menantikan setiap episode Ada Apa Gerangan. Komen dan like kalian selalu saya tunggu. Jangan lupa yang belum subscribe, silakan subscribe dan aktifkan notifikasinya agar tak ketinggalan episode yang akan datang. Sekian episode kali ini. Saya Tama akan kembali hadir dalam episode Ada Apa Gerangan selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.